Terima kasih atas sharing dari saudari tadi. Dan garis utama dia tangkap. Tapi saya ingin memberi tema yang agak leluasa agar lebih mendalam lagi. Dan dalam tema ini diambil dari ayat-ayat, yaitu dari perisai-perisai emas sampai pada perisai tembaga. Dari perisai emas menjadi perisai tembaga. Perisai tembaga didirikan dari Salomo dan juga dalam puncak kejayaan kerajaan atau di zaman kejayaan orang Israel, tapi dalam satu generasi dari Salomo sampai Rehabeam, semua perisai-perisai emas diambil, dirampas orang, dan Rehabeam kembali membuat perisai-perisai tembaga. Dilihatnya juga seperti mengkilat, tapi kemuliaannya telah hilang. Boleh dikatakan di zaman kemuliaan Israel di zaman Salomo telah hilang, telah sirna. Sesungguhnya dikatakan kalau kita menjadi generasi kedua dari pendeta dan sampai dari Salomo sampai Rehabeam, kita menelusuri silsilahnya. Kita telusuri dari garis ini, dari gereja generasi pertama, kedua, emas telah dirampas menggunakan 9 pasal untuk mencatat Salomo, sebab dengan persekutuan antar negara Yerusalem menjadi raja, mendirikan bait suci. Ini adalah pekerjaan dari Salomo, jasa dari Salomo. Sampai di zaman Rehabeam telah terpecah, dan orang Israel telah terpecah menjadi bagian utara dan Israel selatan. Dua suku di sebelah selatan. Kalau jelas lagi, di sebelah selatan masih ada suku Simeon. Simeon tidak bisa mandiri sebab dia dikelilingi oleh wilayah dari Yehuda. Dan pasal sebelum orang Lewi dari utara, dari berbagai kota, dari berbagai juru datang ke Yerusalem untuk melayani. Baik di Efraim atau Manase, suku-suku dari utara dari kota orang-orang Lewi, mereka telah meninggalkan kota mereka, datang ke Yerusalem. Lebih tegas lagi dikatakan di sebelah kerajaan selatan ada 4 suku, ada suku Yehuda, suku Benyamin. Saya merasa tidak melepas suku Benyamin, sebab kota Yerusalem berada di daerah Benyamin juga. Sebab kota pemerintahan juga di dalam wilayah orang suku Benyamin. Dan ada juga dari Simeon dan juga Lewi. Tapi di sebelah utara sangatlah berkelimpahan, selain ada Danau Galilea dan juga dataran yang luas di
Israel, yaitu berada di sebelah utara. Di sana berlimpah hasil pertanian. Kalau melihat kelimpahan, melihat dataran Israel, ada kemungkinan dengan dataran Yehuda, tapi tidak begitu subur. Tapi yang paling subur itu di sebelah utara. Satu tanah wilayah pertanian yang sangat subur di utara Israel, sedangkan di Yehuda sebelah selatan ada 4 suku. Hari ini kita membahas dari pasal 2 Tawarik pasal 12 oleh Pastor Hokit dalam 16 ayat. Di salah satu untuk mengingat kembali akan Rehabeam hidupnya. Satu yang menerangkan tentang Rehabeam di ayat 4, dan juga di situ keputusan akhir dari hidupnya Rehabeam di ayat 14 dan ayat 15. Bukankah riwayat Rehabeam itu juga sudah ditulis dalam riwayatnya Nabi? Ayat 1 sampai dengan 14 dengan tema. Saya membagikan berbagai poin juga untuk dibahas. Seperti dikatakan, dari perisai emas menjadi perisai tembaga. Ini mengatakan tentang Raja Mesir Sisak berperang yang tidak pernah dipikirkan. Dia menjadi raja di tahun ke-5 menghadapi serangan yang sangat besar. Tahun pertama dia menghadapi perpecahan boleh dikatakan perang saudara, dan tahun yang ke-5 menghadapi perang dengan Raja Mesir. Boleh dikatakan selama 17 tahun dia menjadi raja, tidak ada hari yang baik. Kalau ada pun itu juga anugerah yang spesial dari Allah. Pada saat dia merendahkan diri, mengaku kesalahannya, seperti dikatakan ayat 12, oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya. Sesungguhnya murka Allah telah surut. Bagi kita, harus kita belajar dengan sungguh-sungguh. Sebab murka Allah seperti api bisa surut, sehingga ia tidak memusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Seharusnya dosa itu mati, seharusnya mereka dibinasakan, tetapi mereka mau berbalik, dan Allah memberikan berkat. Ada waktu yang baik, hal-hal yang baik, juga ada berkat ini yang datang. Sesungguhnya bagi kita, bagi orang yang mau berbalik atau bertobat, sepertinya Allah memberi kita sebutir gula-gula, sebuah permen ya. Tapi negara telah diserang menjadi rusak. Kita lihat di dalam gambaran, kita lihat Sisera menyerang Israel. Garis yang merah, dari garis Filistin sampai ke Gerar, pasukannya dari tengah menyusup. Adakah kalian melihat kota dari 15 kota ini? Dan kota-kota itu Yeroboam
yang dipegang oleh Yerobeam. Kita melihat tentara Mesir tidak melewati 15 kota ini, sebab mereka punya persiapan suatu hari untuk memberi pertahanan bahwa mereka akan berperang dengan Mesir. Tetapi tentara dari Mesir sangatlah cerdik. Mereka tidak dari kota yang kuat, yang sulit untuk menyerang, tetapi lewat dua kubu pertahanan. Pada saat mereka menghabiskan Yerusalem, sisa masih terus menuju ke sebelah utara, yang merebut wilayah utara dan juga kemuliaan mereka. Kemudian mereka kembali ke Mesir. Di pasal yang sebelumnya, kita melihat Salomo mengadakan persempatan dengan putri Firaun. Kalau satu yang sangat teliti menerangkan tentang putri Firaun, tetapi namanya tidak sebut, dan satu persekutuan pun tidak dapat diandalkan. Pada saat Raja Firaun yang baru memerintah, semua itu tidak menganggap lagi pernikahan ini merupakan satu perjanjian. Mereka tetap menyerang Yerusalem, Yehuda. Dilihat penuh dengan kejayaan, kemegahan, meningkatkan hubungan dari negara, tetapi tidak ada gunanya. Tidak dapat membantu sama sekali. Seperti di kitab Pengkhotbah berkata, sia-sia, kesia-siaan. Yang membangun ada waktunya, meruntuhkan juga ada waktunya, tetapi tidak terpikirkan dengan waktu yang cepat. Hanya dalam melewati satu generasi. Kita lihat kubu-kubu dari ini. Kita melihat tentara dari Firaun melewati 14 kota dari Askelon sama Asdod. Ini semua kota-kota dilewati oleh tentara. Dari Gezer sama Ajalon untuk menyerang kota-kota ini, banyak jalan yang bisa dilewati. Tentara Firaun cuma cukup menyerang di kota 13-14 sudah sampai ke Yerusalem. Kita melihat Yerobeam sangat berusaha untuk memperkuat negaranya dan mengokohkannya, tetapi seperti dikatakan di Mazmur 127, ini Mazmur Salomo. Mungkin dikatakan ini Daud menulis untuk Salomo. Kalau bukan Tuhan yang membangun, orang yang mengerjakan akan menjadi sia-sia. Dan juga kalau bukan jika bukan Tuhan mengawal kota, sia-sia pengawal penjaga-jaga. Ini dalam sejarah kita bisa melihat semua usaha orang bisa mengalir seperti air yang bocor. Jikalau dan Mazmur ini, hubungan kita dengan Allah harus
harus diutamakan lebih daripada pelayanan kita. Kita bisa saja apa yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Di pasal 12 ayat itu dikatakan ini adalah kota berkubu dari Benyamin dan Yehuda. Ini diperkuat oleh Rehabeam, tetapi yang lain dalam menghadapi serangan dari Mesir mereka tidak berdaya. Kita melihat di ayat ini, pasal ini pertama ayat 1 sampai dengan 4. Ayat pertama dikatakan Rehabeam di situ beserta Israel meninggalkan Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kuasaannya menjadi teguh. Pada saat kedagingan merasa kuat, merasa tidak perlu ada Tuhan atau mengalami keberhasilan, bukan hanya dia sendiri yang meninggalkan Allah, tetapi juga orang Israel mengikuti dia. Dia mempengaruhi seluruh kerajaan, dan pengaruh ini sangat spesial. Bukan satu raja yang bisa mempengaruhi kerajaan, terlebih lagi ini adalah bayang-bayang dari Salomo. Walaupun mendirikan kubu pertahanan atau para pegawai yang mengawasi para pekerja-pekerja, semuanya tunduk di bawah pemerintahan Salomo. Boleh dikatakan Rehabeam dia mewarisi juga sikap yang demikian. Sesungguhnya ini boleh dikatakan ada membawa yang positif dan juga bisa membawa hal yang negatif. Waktu kita ingat, waktu kita dari membaca kitab, waktu melihat Rehabeam seperti di pasal 10 dikatakan di ayat pertama, kemudian Rehabeam beserta Sikim sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Di sini dilihat untuk menobatkan dia menjadi raja. Sesungguhnya dari sejarah kita tahu bahwa ini punya persyaratan. Kemudian mulai mengatakan Yerobeam, dia pengawas, ya juga para seorang pemimpin yang datang, yang melarikan diri dari Mesir, kemudian pulang kembali ke Yerusalem dan menyuruh orang Yerobeam dengan seluruh Israel berkata kepada Rehabeam, sesungguhnya perpecahan sudah mulai dirasaan. Yerobeam di sebelah utara Israel dia dinobatkan jadi raja. Satu hal dengan kejayaan mengapa Rehabeam harus pergi ke Sikem? Sikem adalah kota yang utama. Yesua juga di tempat ini mengikat perjanjian untuk mengikuti Tuhan. Dan juga masih ada mezbah yang kuno dari Abraham. Di situ membangun mezbah untuk menyembah Allah. Jadi Rehabeam naik tata, dia pergi ke Sikem. Mungkin orang tahu bahwa itu hal yang tidak benar. Kalau dia dinobatkan di sebelah selatan, dia khawatir 11 suku lainnya tidak mendukung dia.
dan 10 suku yang dari utara juga itu juga hasil rampasan yang dikuasai oleh Salomo, dan merasa semua telah bersusah payah cukup lama. Salah satu dikatakan tidak melakukan, mereka telah meninggalkan hukum Tuhan. Menurut saya, Rehabeam ini tidak bisa menyelesaikan. Haruslah Salomo sendiri yang menyelesaikan. Negara rakyat yang begitu susah, setelah adakah tahun ke-7 mereka istirahat, mereka tidak ada sabat, mereka terus menerus di situ bekerja selama 20 tahun. Jadi semua gerutu atau marah atau mulai tertimbun, tetapi mereka tidak berdaya untuk memberontak. Rehabeam di anak tata sampai perubahan bisa ini untuk terus terkait kembali. Mungkin di situ rantai ini akan terputus, tetapi Rehabeam dia sendiri tidak tahu. Kalau Rehabeam dia menjadi tata merdekakan, waktu itu seluruh negara masuk dari tahun yang tahun Nobel, tahun istirahat, maka satu merupakan hasil yang luar biasa, sebab dia waktu naik tata juga bertepatan dari tahun Nobel, tetapi dia mengutamakan pandangan dari orang lain. Dalam perkeretakan negara tidak seharusnya dia mengucapkan kata-kata yang membawa kesalahan. Dia merasa membawa raja yang masih berkuasa. Dia sendiri juga meninggalkan hukum Tuhan. Salomo juga meninggalkan hukum Tuhan di masa tuanya karena perikatan dengan selain pernikahan. Hukum Musa dikatakan menjadi raja, jangan mengambil banyak istri, jangan ke Mesir membeli kereta, beli kuda. Dengan jelas dikatakan tidak boleh mengandalkan Mesir, dan juga jangan meninggikan hati. Kamu juga hanya salah satu dari antar saudara-saudara. Waktu dikatakan Salomo berpegang pada hukum Taurat, semuanya hukum untuk mempersembahkan korban persembahan pagi petang hari-hari raya. Ini adalah tujuan persatuan dalam negara, melakukan hal-hal yang hanya di luar untuk berpegang pada hukum Taurat. Tetapi waktu ayat-ayat suci mengatakan dia mengambil istri putri Firaun, tidak begitu jelas. Tetapi sejarah melihat apa akibatnya, bahkan hatinya telah mencondong, sebab setiap putri mewakili tradisi dari bangsa asing. Walaupun membawa misbah Allah mereka ke Yerusalem, pasti di luar Yerusalem memberikan tempat untuk bagi mereka beribadah. Salomo dalamnya seperti dia mentaati hukum Taurat, mengikuti perintah dari Daud, menggunakan orang Lewi, memakaikan dengan kebaktian puji-pujian, satu hal yang sangat bersemarak, tetapi di dalamnya dia tidak sesederhana Daud. Semakin banyak istri selir
hatinya semakin kacau terhadap hawa nafsu. Salah satu kata pertama yaitu zina, hawa nafsu. Sangat ingin seluruh baik itu keinginan pandangan mata menjadikan satu hasrat nafsu. Kalau seseorang mempunyai dosa akan perzinaan, pastilah dia memiliki hawa nafsu. Bukan sederhana. Kalau sederhana seorang saja, kalau kamu ada orang yang ketiga, itu hanya hal antara berdua. Sesungguhnya itu bisa menjadikan kekacauan, dan kita bisa bayangkan Salomo dari hal ini semakin melangkah semakin jauh. Ayat pertama dikatakan orang Israel juga mengikuti dia. Seorang Israel seperti tidak mempunyai Allah, merasa sendiri tidak ada hubungan langsung dengan Tuhan. Kita akan mendidik juga menapiskan pertanyaan. Satu tantangan bertanya, apakah kamu setiap hari bersedia untuk menerima bahwa kamu dengan hubunganmu dengan Allah langsung ada penerimaan? Gereja kita mempunyai saran yang baik, tetapi hubungan kita dengan Allah itu hubungan pribadi, tidak bisa digantikan. Bahkan ini sangat penting. Dan orang Israel menganggap agama kerajaan mereka menjadi kepercayaan bagi mereka, agama mereka. Raja mereka melakukan salah, mereka mengikuti dia. Ayat 3 dan 4 mengatakan di tahun yang kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sirsat menyerang Raja Mesir, menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Bukan mengatakan hanya Rehabeam, tetapi rakyat juga, mereka telah berubah setia terhadap Tuhan. Saya menggunakan kata yang agak kasar. Di hari-hari raya tertentu mereka pergi ke kuil-kuil untuk beribadah pada Tuhan. Di kuil-kuil itu tapi di hari-hari biasa mereka di pegunungan atau di tempat-tempat tertentu menyembah berhala, Allah mereka sendiri. Sesungguhnya mereka telah tidak setia kepada Tuhan. Ia diawali oleh raja mereka. Raja membawakan arah yang salah, teladan yang salah, tetapi Tuhan yang dikejar yaitu dosa kita perorangan. Dan mengapa Sirsat menyerang Yerusalem? Di ayat dikatakan oleh karena mereka berubah setia terhadap Tuhan, berubah setia terhadap Tuhan. Jadi ini bukan peperangan yang secara mendadak. Atau Mesir di dalam wilayah mereka telah mengokohkan di segala wilayah akan markas pertahanan mereka. Tetapi ini adalah pilihan dari Tuhan dengan menggunakan kekuasaan dari dari Mesir menyerang Yerusalem dengan membawa 1.200 kereta, 60.000 orang berkuda. Kita ingat waktu di Mesir, waktu tentara Mesir mengejar orang Israel juga menggunakan 60.000 orang berkuda, tetapi di sini dengan 6.000, di sini ada 60.000 orang berkuda.
adalah kereta kuda dengan kecepatan yang cepat untuk mengadakan penyerangan, dan dikatakan juga ada rakyat yang mengikuti mereka, yaitu orang Libya, orang Suki, mungkin ada hubungan dengan Sudan, dan juga orang Ethiopia di sebelah selatan Mesir yang dikatakan tidak terhitung banyaknya. Kita melihat bagaimana menakutnya kalau kita menjadi musuh dari Tuhan. Sesungguhnya Mesir menyerang Israel tidak perlu menggunakan begitu banyak kereta kuda. Bagi kita, setiap tahun kita di hadapan Tuhan mengaku dosa kita, itu mempengaruhi akan rohani kita. Tapi di dunia kehidupan material kita tidak berubah. Tetapi waktu pasukan dari Mesir seperti air bah masuk ke Yerusalem, maka kita tahu Tuhan tidak bisa diremehkan, dan akibatnya sangat menakutkan. Di kemudian ayat keempat dikatakan merebut kota-kota benteng. Tadi dikatakan 2 kota kubu, mereka masuk ke Yerusalem. Bahaya negara ada di depan. Pertama, pepecahan utara dan selatan yang ke tahun kelima, 5 tahun setelah serangan dari Sisak. Ayat 5-8, berhentinya masa kejayaan, seperti kita melihat film. Waktu peluru ditembakkan akan beberapa detik akan kena sasaran, tetapi berapa detik ini para produser merasa diperpendek, diperlambat putarnya, seperti ada sangat lambat baru mengenai sasaran. Kemudian orang yang mimir sedikit langsung kena sasaran, sesungguhnya hanya beberapa detik, dari 5 sampai ke 8 dengan seluruhnya waktu menyerang kerajaan Yehuda masih punya berapa detik waktu. Dikatakan oleh karena peperangan itu para pemimpin Yehuda berkumpul di Yerusalem. Di situ ada Nabi Semea yang datang menghadap pada Rehabeam dan para pemimpin Yehuda, dan beginilah firman Tuhan. Dia tidak mengucapkan katanya sendiri, tetapi dia orang yang menyampaikan firman Tuhan. Kamu telah meninggalkan aku, sebab oleh itu aku pun meninggalkan kamu dalam kuasa Sisak. Sangat jelas akibat dari perkara itu dikatakan, sehingga mereka pun merendahkan diri. Dan merendahkan diri dalam ayat ini ada 5 kali. Bagi orang-orang Israel kembali dari pembuangan, waktu kembali membangun bait suci, orang-orang ini, negara mereka telah mengalami pernah dimusnahkan, dan dosa di seluruh negara juga dilihat. Mereka seperti burung yang lepas dari sangkarnya, lepas dari tangan Persia, dari Babel, kembali ke Yerusalem. Yang hanya bisa mereka lakukan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hal ini tidak sanggup dilakukan oleh Adam. Waktu menghadapi kesalahan sendiri, kita banyak cara untuk membela diri,
membenarkan diri sendiri. Banyak sekali pasangan suami istri pun demikian, masing-masing membenarkan diri sendiri dan semua merasa benar. Maka istrimu tidak perlu begitu kasihan. Perkara tidak akan meluas. Jadi hal yang membenarkan itu untuk membenarkan diri sendiri. Dan itu mengubah pandangan kita, mengalih pandangan kita, tidak dapat melihat kenyataan di depan mata. Dan Rehabeam dengan pemimpin-pemimpin Israel merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kembali firman Tuhan datang pada Semaya. Boleh dikatakan Semaya sebagai pahlawan bagi kerajaan Yehuda. Masih semua dalam segala mendadak, mengapa harus berkata tentang datanglah firman Tuhan? Bagi orang yang tidak mau mendengar, mereka pun tidak menanggapi, tetapi Semaya harus tetap menyampaikan. Sekarang kita tahu bersama artinya dengarlah, yaitu Tuhan Yahweh. Dengarlah suara firman Tuhan dan bunyinya. Mereka telah merendahkan diri, oleh karena itu aku telah memusnahkan mereka dan segera melupakan dari kemurkaanku dari yang dicurahkan atas Yerusalem atas perantaraan Sisera. Kita lihat ini banyak perkara yang menjadi rumit. Mereka menggunakan banyak cara untuk memperjelaskan peperangan ini. Semaya memberitahukan kepada kita harus kembali menerima dari Allah. Dengarlah firman Allah, bukan perkara ekonomi, bukan perkara dari suku-suku atau perkara dari tentara-tentara, tetapi ada orang yang tidak setia kepada Allah, berdosa pada Allah. Jadi semua harus merendahkan diri. Pada saat mereka merendahkan diri, mereka pun berkata, Tuhanlah yang benar. Mereka menghadapi akibat penghukuman, mereka pun merendahkan diri. Dan pada saat Tuhan melihat mereka mau mendirikan diri, dan Tuhan berfirman, aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dari kehangatan murkaku. Sebab yang bersalah pada Tuhan telah terjadi. Bisa diselamatkan, itu bisa melewati dari api besar, asap, baju pun telah dibakar habis, rambut pun masih ada bau asap kebakaran, tetapi orang-orang tidak akan mati. Aku akan segera meluputkan mereka dari kemurkaanku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan sesat. Dan di belakang di situ ada beberapa raja. Apakah sejarah ini akan terulang kembali? Di sini katakan saat yang berharga berhenti, mereka pun mendengar, mereka pun berbalik, dan Tuhan pun membalikkan hatinya. Dan kembali lagi dalam film kita menggunakan action untuk aksi lagi kembali pada arena peperangan. Maka majulah sisa Raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang pembendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang pembendaharaan rumah raja. Semua rampasannya ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Bukan hanya perisai-perisai emas sesederhana itu. Semua pembendaharaan rumah Tuhan yang terbuat dari emas semuanya pun dirampas.
Dan apa yang dilakukan oleh Rehabeam, dia menggantikan, membuat perisai-perisai tembaga untuk menggantikan perisai-perisai emas. Setiap kali masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang masuk perisai-perisai itu. Dulunya adalah perisai emas, sekarang dari bentara. Dilihatnya memang seperti warna emas, tetapi kemuliaan sudah hilang. Hubungan Allah dengan Israel telah menurun, tidak lagi ada kemuliaan. Kita lihat akibatnya sangat nyata. Orang bisa menggunakan barang untuk pengganti, tetapi hal yang tidak bisa mengembalikan kejayaan yang dulu. Dan perang ini bagaimana datang? Oleh karena Salomo mengambil istri putri bangsa asing. Salomo menambah beban kepada yang berbagi rakyat, semuanya dalam satu arah. Semuanya tidak bisa angkat bicara, tetapi di dalamnya pemberontakan pun timbul. Dan Tuhan pun memukul Rehabeam. Ayat 11 kembali dikatakan, 12 dikatakan, oleh surutlah murka Tuhan, tidak memusnahkan mereka. Kembali lagi ke anugerah Tuhan, negara masih tetap ada yang memerintah. Ini penjagaan Tuhan. Ayat beberapa ayat juga penting. Ayat 13 juga penting. Dia memerintah selama 17 tahun dan ibunya yaitu Naamah, seorang perempuan Amon. Kamu merasa pertumbuhan Rehabeam membawa pengaruh lebih besar dari Naamah orang Anom atau Salomo? Pengaruh besar pertumbuhan seorang dipengaruhi oleh ibu lebih banyak atau dari ayah? Dia seluruh, boleh dikatakan dia juga sifatnya boleh dikatakan dipengaruhi dari orang Amon. Ibunya penyembah berhala. Dan ayat 14 dikatakan ia berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Tidak tekun. Di masa kecilnya pertumbuhannya demikian. Ayahnya menyembah Tuhan dan juga menyembah berhala. Ibunya jelas menyembah berhala. Jadi dia tidak tekun mencari Tuhan. Dia ingin mencari pun tidak bisa mencari. Sebelum saya mengakhiri, saya melihat satu peta. Perkara dari Salomo. Rehabeam menambah perkara semakin berat. Salomo dari di situ pajak atau menambah beban mempekerjakan dari rakyat. Di Maha Rehabeam lebih lagi menambah beban, menekan mereka sehingga menimbulkan perpecahan. Dan Salomo masa tuanya dengan kesombongan, dia tidak setia. Tapi di Rehabeam dia mulai menolak hikmat, kemudian hatinya tidak tekun. Dan Salomo seorang perorangan dia meninggalkan dan dia menyerong dari kepercayaannya dari Tuhan, dan di situ membuat bukit persembahan mesbah pengorbanan bagi berhala. Dan Rehabeam membawa rakyat untuk membelakangi yang menjadi teladan untuk memberontak. Di hari kita
pengakuan dosa. Adakah sesungguhnya kita segenap hati mencari Tuhan, atau kita sendiri aku bisa memilih untuk berdosa atau tidak, melakukan dosa atau tidak? Rehabeam, dia merendahkan diri, tetapi di ayat tidak dikatakan dia mencari Tuhan. Kalau tidak oleh karena Nabi Semaya berbicara kepadanya, dia tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan, dan dia tidak sendiri untuk mencari Tuhan. Perkara memperluas sampai sekarang, dan Tuhan lewat nabinya berfirman, dia harus tunduk. Tetapi dia bukan orang yang sendiri untuk mencari Tuhan. Bahkan di dalam ayat dia tidak bisa berdoa dan tidak tahu untuk mencari Tuhan. Hal ini kita harus belajar. Bukan hanya duduk sini mendengar renungan pagi, merasa hubungan aku dengan Tuhan itu sangat baik, atau di hari raya penebusan dosa aku telah mengaku dosa, hubungan saya dengan Allah telah diperbaiki. Tetapi haruslah kita dengan tekun untuk mencari. Perkara Salomo, Rehabeam tidak dapat menyelesaikan. Yang saya merasa yang baik dari Salomo, kalau dia sebelum dia meninggal dunia, dia menyatakan hari tahun pembebasan, tetapi Salomo tidak lakukan demikian. Rehabeam lebih lagi tidak bisa melakukan ini sebab dia bukan orang yang membaca hukum Taurat. Salomo menulis banyak Amsal. Rehabeam dia adalah pelajar yang tidak lulus, dia tidak tahu takut akan Tuhan dan perkara yang lain. Dan ada juga penasehat-penasehat. Rehabeam mengambil keputusan atas keputusannya sendiri, dan bagi kita sendiri merupakan pengingat yang besar bagi kita. Pernikahan membuat saya membawa perubahan apa? Hubungan saya dengan istri saya, ada komunikasi. Bagaimana mengembala juga saling ada merundingkan, bukan menggunakan cara keinginan sendiri lakukan. Perkara yang tidak ada dengan dirundingkan itu pandangan dari satu pihak, atau merasa perasaan sendiri atau pendapat sendiri. Kalau ada perundingan, perkara bisa lebih dari lengkap. Di waktu saya melihat di para pendeta merasa seorang diri, mengapa kalau majelis tidak hadir, semuanya harus dirahasiakan. Kalau rahasia 1-2 orang, kamu bisa untuk terus bertahan. Tapi 100, 200 orang atau 1000 orang, bagaimana itu bisa menjadikan satu yang dirahasiakan? Jadi membuatkan saya bisa orang-orang yang menyuruh saya menjaga rahasia. Yang kamu katakan kepadaku, bolehkah saya beritahu istriku? Kalau dia bilang tidak boleh, maka janganlah kamu beritahu padaku. Kita perlu pelindungan yang demikian, seperti kita melindungi perkara pribadi orang lain, membuat kehidupan semakin berat, dan juga untuk menjaga rahasia pribadi merupakan satu beban perorangan. Setiap kamu dengar, kamu tidak bisa untuk diberitahukan kepada orang lain, tetapi ini setiap hari membawa godaan bagimu, baik orang pertama, kedua, atau emosi. Menjadi penasehat sangatlah rumit. Kamu hanya bisa dengar, kamu tidak bisa memberi pendapat, sebab setiap keputusan
diambil oleh orang itu sendiri untuk mengubah. Kita melihat lewat penasihat mengubah pertumbuhan seseorang, pertumbuhannya tidak banyak berubah. Mungkin kamu penasihat, kamu akan merasa senang, mungkin merasa bisa menyembunyikan rahasia yang mungkin 1 jam 1000 kamu bersedia memberikan, atau yang terkenal 1000, 3000 kamu pun bersedia untuk memberikan biaya untuk penasehat, tetapi dia tidak bisa membantumu. Kamu tetap seorang diri. Tetapi kalau ada berunding membuatkan saya menjadi normal, semakin seimbang, semakin lemah lembut, belajar mulai untuk mendengar, dan pandang saya terhadap orang lebih luas lagi, sehingga Tuhan menjadikan manusia dua menjadi satu. Itu merupakan satu pelindungan. Seperti Salomo, Rehabeam, satu suami banyak istri, mereka tidak bisa melindungi dari perkataan-perkataan orang lain. Dia tidak perlu banyak. Kamu hanyalah selir yang katakanmu tidak membawa kuasa. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan kita sehingga kita bisa dengan tekun mencari Tuhan. Kita menyembah Tuhan.
kami mau taat kepada merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan, aku adalah milik-Mu. Engkau adalah milikku. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Kita memuji Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus. Seberapa kita dalam tentera pada saat kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan kasih setianya kepada kita. Syara bagana syara bababalas. Tuhan, kami berterima kasih memuji Engkau. Terima kasih atas pilihan-Mu. Terima kasih mata-Mu ada pada kami. Terima kasih Engkau memilih satu-satu. Kami ada renungan pagi, ada firman-Mu, kami punya tim, kami digembalakan dan juga kami mengembalakan orang lain, sehingga hidup kami tidak sendiri dan kami setiap hari hidup dalam anugerah-Mu dan kasih setia-Mu. Kami berterima kasih dan memuji Engkau. Hari ini juga kita melihat kehidupan dari Rehabeam dipengaruhi oleh Salomo dan ibunya Naamah. Dan kita hari ini juga merenungkan ayah dan ibu kita setelah kita percaya Tuhan. Apakah mereka di hari-hari raya mereka masih menyembah berhala atau masih membawa tradisi yang tidak berkenan bagi Tuhan? Kita bisa merasakan baik di pihak ayahmu, ibumu, masih adakah satu yang masih ditinggal, yang masih ada yang tidak yang dibawa yang tidak berkenan bagi Tuhan?
Saudara semua, di saat ini kita bisa berdoa untuk keluarga kita, keturunan keluarga kita. Kita berdoa, kita bisa pejamkan mata kita dengan segenap hati. Kita berdoa pada doa untuk keluarga, baik dari pihak ayah dan ibu. Kita berdoa, Tuhan, benih-benih yang bukan dari Engkau ditanam di dalam kami, ada kalanya dipengaruhi oleh ayah ibu kami. Bahkan keputusan kami belum tentu berkenan bagimu, dan oleh karena ini yang juga diteruskan dari ayah ibu, dari orang tua kami ini, sehingga kami juga berdosa pada Engkau. Tuhan, tolonglah kami, baik keluarga sebelah ibu saya, agar kami bisa untuk berjalan di jalan yang dimana Engkau yang berkenan dan Engkau berkati. Tuhan, saat ini kami juga mengaku ayah ibu kami pada bagian yang bersalah kepada Engkau. Tuhan, aku mengaku di hadapan-Mu kesalahan kami. Bapak, ayahku adalah orang yang mengandal diri sendiri, yang tidak bisa mencari Engkau. Aku pun dipengaruhi oleh ayah saya. Aku seperti sapi yang hanya bekerja saja, tetapi ada kalanya aku juga bisa mencari kehendak-Mu. Mohon ampunilah keluarga kami, Tuhan, penyembah berhala, berdosa kepada Engkau. Dan bersama juga saya dipengaruhi oleh ibu saya waktu dia tidak percaya kepadaku. Dia sangat takut aku melakukan kesalahan terhadap saya. Banyak sekali permintaan atau penekanan. Di luar saya seperti anak yang baik, tetapi di dalam saya terhadap pemimpin saya banyak pendapat. Ini situasi saya, bahkan ini mempengaruhi aku. Untuk tidak menyesatkan orang tua saya, tetapi ada kalanya saya juga telah membangkangi segala keputusan ini. Pada saat orang tidak percaya kepadaku, di dalamku mulai marah, dan salah satu pihak aku harus seperti baik agar para pemimpin tidak perlu khawatir. Saya sendiri yang saya tanggung sendiri. Tuhan, ampunilah aku yang tidak integrasi. Ampunilah aku dipengaruhi hal-hal yang tidak baik ini dari orang tua saya. Tuhan, saya mau berbalik kepada Engkau. Mohon Engkau ampuni segala pelanggaran saya. Tuhan, ampuni ibu saya, walaupun dia percaya Tuhan, tetapi dia belum bisa lepas dari meramal hari-hari dalam kebiasaan demikian. Pada saat dia sering terhadap permintaan diri sendiri sangat tinggi, bahkan terhadap saya dan adik saya juga berkata, tidak ada permintaan kepada kalian, tetapi benih yang ia tanam membuatkan kami, menjadikan kami orang yang mempunyai permintaan yang tinggi. Dan ini bukan hanya mempengaruhi kami, juga mempengaruhi hidup kami, bahkan kesehatan kami. Bahkan aku sendiri tidak terasa, saya juga menanamnya kepada anak saya. Dulu saya pernah berkata terhadap permintaan saya hanya tamat sekolah di universitas, tapi waktu dia berkata, ibu, ini bukan permintaan yang paling rendah. Tuhan, ampunilah dosa saya. Segala target saya belokkan, sehingga target saya letakkan di putri saya, bahkan saya makin menambahnya. Ampunilah dalam keturunan kami penyembah berhala, kami meramal. Tuhan, ampunilah kami berdosa kepada Engkau. Mohon Engkau lebih banyak lagi mengampuni kami. Banyak dosa yang belum lagi kami
Ampuni, lepaskanlah kami, lepaskanlah keluarga kami Tuhan, mohon pertolongan-Mu. Rehabeam dipengaruhi oleh ayahnya Salomo dan ibunya Naamah, ibunya, dan juga mempengaruhi Rehabeam. Saya mengundang kalian, kalau kamu adalah ayah dan ibu, silakan berdiri atau letakkan tanganmu di atas hatimu. Kita bukan hanya kita dipengaruhi dari keturunan kita atas kita, dan juga kita juga bisa mempengaruhi keturunan kita. Mungkin banyak konsep-konsep yang tidak berkenan bagi Tuhan kita tanam bagi anak-anak kita. Kita bisa mengaku dosa dan bertobat. Atau kamu ketua sel, adakah sesuatu yang kamu tanam di komselmu? Atau kamu terlalu khawatir komselmu, orang yang meninggal komselmu, kamu sedih, atau komsel tidak datang ke komsel, kamu merasa sedih. Saya juga mengundang kalian untuk hal-hal ini, kalian juga mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang terkasih, saya mengaku saya sebagai ayah, saya selalu banyak permintaan terhadap ayah saya sanggup melakukan, kamu pun harus sanggup lakukan, sehingga menjadikan beban tekanan bagi anak saya. Dan saya merasa saya bisa sekolah, saya bisa punya pekerjaan, saya bisa lakukan. Saya juga meminta anak saya, mereka juga harus melakukan yang baik, sehingga melakukan yang baik itu menjadikan beban bagi anak saya, dan beban mereka harus hidup merasa diri harus melakukan yang terbaik. Dan saya merasa setiap minggu saya segenap hati, segenap jiwa datang ke gereja. Bersamaan saya meminta anak saya juga, kamu harus mengikuti aku untuk datang ke gereja. Tetapi sesungguhnya saya hanya meminta dia datang ke gereja dan meminta diri saya sendiri untuk datang sedikit, tetapi saya tidak sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Termasuk aku sendiri akan selalu di internet memang kata saya ingin membeli yang baik untuk membantu keluarga ini, tetapi sesungguhnya untuk memuaskan tekanan diri sendiri. Tuhan, ampunilah aku sebagai ayah ibu terhadap anak-anak saya punya permintaan yang tinggi dan sama, tetapi terhadap diri saya memanjakan. Saya tidak dengan tekun untuk mencari wajah-Mu, mencari hubungan yang sejati dengan Allah. Saya hanya melakukan penampilan di renungan pagi, beribadah, datang ke gereja, itu sudah cukup. Ampunilah aku akan kepalsuanku, ampunilah aku tidak jujur, sehingga ini saya teruskan pada generasi saya berikutnya, sehingga mereka tidak mempunyai hubungan yang sejati dengan Tuhan. Kalau kalian menghadapi halangan atau kecewa tidak lancar, mungkin ini adalah Tuhan mengingatkan kita berdoa mohon Roh Kudus untuk menolong kita pada saat kita memperbaiki pandangan kita. Kita tidak mau dipengaruhi yang tidak baik dari atasan kita. Yang harus kita tanam yaitu pohon kehidupan. Kita kembali bertobat, berbalik pada Tuhan. Kita merendahkan diri, kita mohon berbelas kasihan untuk menolong kita dalam situasi yang sulit ini. Kita ada jalan keluar. Berdoa, mari kita berdoa apapun kesusahan yang kamu hadapi. Tuhan, kami bersedia untuk berbalik di hadapan-Mu
dan mencari wajah-Mu, Tuhan. Tuhan, kami tidak mau berdiri dari diri kami sendiri. Apapun yang aku hadapi, aku benarkan sendiri, sehingga biarlah aku bisa tahu akan kesalahanku dan jangan dipengaruhi oleh keturunan. Aku tidak mau mengalih tanggung jawabku kepada orang lain. Pada saat orang lain tidak mengerti akan aku atau salah paham kepadaku, Tuhan, aku harus melihat diriku betapa aku berdosa kepada Tuhan. Tuhan, kami mau berkata kepada Engkau, di dalam firman-Mu kami tahu sungguh kami sebagai ayah dan ibu ayah ibu rohani kami berdosa kepada Engkau. Tapi hari ini Tuhan, kami mau bertobat kembali kepada Engkau. Kiranya Engkau kembali agar kami merendahkan diri. Pada saat kami merendahkan diri, wajah-Mu kembali mengalih kepada kami. Kiranya anugerah pengampunan-Mu ada pada kami, sehingga kami punya hati yang lemah lembut dan telinga yang mau mendengar, menghargai setiap firman-Mu, dan seperti luar dan lampun menjadi orang yang satu, dan agar kami dengan anugerah-Mu dan kasih-Mu yang untuk mendidik anak-anak kami. Saya ingin sebagai wakil ayah dan ibu untuk mengambil keputusan kita bersama untuk mengikuti Tuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus yang terkasih, saya sebagai ayah dan ibu, saya mewakili keluarga saya, keturunan saya, diri saya sendiri. Saya harus segenap hati dengan tekun mencari Tuhan, mengikuti Allah, sehingga saya, keturunan saya, harus mengikuti Allah, tidak terpisahkan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Atau kita sebagai anak-anak dan atau anggota kelompok sel, kita mengambil keputusan, kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, berikan aku hikmat agar aku mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau, baik hari yang suka atau hari-hari yang diajar. Dalam suka dan duka kami mau tekun mencari Engkau, berdoa pada Engkau. Mohon Tuhan tolong kami menjadi orang-orang sebagai anak-anak Allah sampai akhir hayat kami, tidak meninggalkan Engkau. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pejamkan mata. Tuhan, ayah ibu yang diteruskan kepada kami perisai iman kami, dalam hati kami terima. Walaupun yang kami pegang mungkin ini perisai tembaga, tetapi Tuhan, pada saat kami kembali bertobat kepada Engkau, keputusan kami untuk
untuk mencari wajah-Mu. Kami tahu tembaga perisai kami ini dengan mengandalkan tempaan-Mu, pembentukan dari-Mu, pertolongan dari-Mu, kami kembali untuk diperbaharui menjadi perisai emas. Saya mengundang kalian di dalam menerima perisai emas ini. Tuhan, kami menerima perisai ini. Kami mau bercahaya bagi-Mu. Ini adalah perisai iman untuk membinasakan segala panas si jahat. Dan dalam nama Tuhan Yesus saya deklarasikan, kami dalam masa kesulitan kami tidak lagi mengalih tanggung jawab kami kepada orang lain. Ini adalah kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk bertobat dengan perisai iman, perisai yang Kau buat dari perisai emas. Kami mau untuk menahan segala panas si jahat dan juga untuk menangkis segala kutuk keturunan. Kami mau berjalan di jalan Engkau sebab Engkau memilih kami, dan dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan segala perkara yang tidak baik dari ayah dan ibu yang diteruskan semuanya ini dalam itu akan menjadi kekuatan bagi-Mu. Kita tidak lagi belajar hal yang tidak baik dari ayah dan ibu kita, tetapi ini menjadikan peringatan bagi kita. Dan apa yang diberikan pada ayah ibu kita, yaitu berkat kelimpahan kekuatan, berkat Tuhan lewat anugerah-Mu lebih dalam lagi agar kami pakai, dan juga dengan perisai emas ini juga kami teruskan bagi generasi kami berikutnya. Di dalam roh kami perisai emas ini kami berikan juga kepada keturunan kami berikutnya. Baik kami punya anak kandung atau anak rohani, Tuhan, saat ini kami mau teruskan kepada mereka. Tuhan, kami berterima kasih. Kiranya Engkau menolong kami menanam pohon kehidupan-Mu, yang iman yang dari Engkau. Kasih agar perisai kami ini terus bercahaya bagi-Mu, agar terus meraih orang-orang yang tersesat di generasi sekarang. Terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Segala hidup-Mu, kamu sangat menghargai firman Tuhan dan bersedia untuk mengikuti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, luar dalam menjadi satu. Orang lain di dalam-Mu melihat Yesus, Tuhan Yesus Kristus, yang kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kegiatan-Mu dalam keluarga-Mu, anak-anak-Mu melihat dan meneladani-Mu, dan segala kehidupan-Mu, baik yang baik atau yang buruk, Tuhan biar abagai menjadi kemuliaan dalam keluarga-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya deklarasikan di dalam keturunan keluarga-Mu harus bangkit, yaitu suku-suku yang milik Tuhan menjadi kerajaan umat Allah, dan lebih banyak lagi mengikuti Allah, menerima kemuliaan dari Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.